Selamat pagi pemirsa, pemerintah melarang masyarakat untuk mudik lebaran mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Larangan itu guna mencegah peningkatan kasus COVID-19 yang selalu terjadi setelah libur panjang. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 27 Maret 2021 dengan tema Perlu Ketegasan Larangan Mudik bersama saya, Kevin Egan. Kami mengundang partisipasi Anda melalui sambungan telepon di 021 583 9100. Saya pada pagi ini sudah ditemani dengan anggota dari redaksi Media Group, ada Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi Bang, apa kabar? Bang Gaudensius. Baik Bang Gauden, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai larangan mudik, kita akan lihat dulu beberapa informasi utama di Media Indonesia pada hari ini. Bang Gauden, seperti biasa, yang pertama mengenai Bupati yang diminta untuk mengawal ketat program strategis. Bang Gauden, memang selama ini pemerintah daerah mengawal program strategis seperti apa sih Bang? Ya, ada dua program yang diminta oleh Presiden. Yang pertama itu bagaimana APBD itu digunakan secara signifikan untuk kepentingan rakyat. Kita tahu selama ini kan uang-uang di daerah itu berseliweran begitu saja, tidak terpantau dengan baik. Ya. Yang kedua yang terkait dengan program strategis. Program strategis itu berarti program pemerintah pusat yang dikerjakan daerah yang mestinya juga diperhatikan oleh kepala daerah. Atau dengan kata lain, kepala daerah itu bekerjalah untuk rakyatnya gitu. Jangan setelah menang gitu kan baru pilkada nih. Setelah menang nggak mikirin rakyatnya lagi. Tapi kan dalam pengelolaan dana APBD yang tidak maksimal itu kan sebetulnya sudah penyakit lama ya, Bang Gaudensius ya? Oh, sangat-sangat lama sekali. Sangat lama. Ya. Apakah kemudian ini cukup Bang, paling tidak untuk membuat kepala daerah itu betul-betul bisa memanfaatkan APBD semaksimal mungkin? Begitu? Ya, hanya bisa digunakan secara maksimal itu yang pertama tentu dievaluasi, diawasi oleh DPRD-nya. Yang kedua oleh rakyatnya. Mengharapkan DPRD itu sama juga kita mengharapkan sesuatu yang mustahil juga. Karena DPRD itu menurut undang-undang itu kan bagian dari pemerintahan daerah juga ya. Baik, rakyat juga tetap harus berpartisipasi ya Bang Gaudensius ya. Kita ke halaman selanjutnya Bang Gaudensius. Ini berkaitan dengan proyeksi Bank Dunia di mana kemudian pada tahun ini ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,4%. Pandemi belum selesai Bang, bisa tercapai 4,4%? Ya, karena itu untuk ada persyaratannya. Untuk bisa mencapai 4,4% itu tentu harus sukses dulu pada menyelesaikan problem utamanya. Problem utamanya itu ya pandemi COVID-19. Kalau kita tidak mampu melakukan pencegahan, apalagi mengurangi, ya tentu proyeksi itu kan tinggal proyeksi. Karena itu tidak ada cara lain memang. Harus memberantas COVID-19. Itu kata kuncinya. Ya, masyarakat tetap harus 5M begitu Bang ya? Untuk betul-betul bisa mencegah COVID-19. Informasi berikutnya Bang Gaudensius juga pemirsa, Presiden memastikan tidak ada impor beras. Apakah kemudian ini cukup Bang untuk membuat harga gabah stabil, menghentikan polemik mengenai impor beras atau tidak? Nah itu bagaimana Bang Gaudensius? Ya bagus juga sih Presiden memastikan tidak ada impor beras. Karena yang memastikan impor beras itu kan anak buahnya Presiden, para menteri ya. Ya karena itu mestinya ini pelajaran yang bagus ya. Mestinya para menteri itu ketika menyampaikan kebijakan kepada publik, pastikan dulu bahwa kebijakan itu udah clear. Terkait dengan impor misalnya, memang benar ada tanda tangan kerjasama dengan Thailand ya, dan Vietnam untuk mengimpor beras. Tetapi impor itu kan baru boleh dilakukan kalau di dalam negeri kekurangan. Akan tetapi pembicaraan tentang impor ini justru terjadi pada saat panen raya. Rakyat sedang panen. Nah, ketika diwacanakan gagasan tentang impor, harga gabah di tingkat petani itu langsung anjlok. Gitu. Baik, tapi dari segi kebutuhan, apakah memang sebetulnya kita butuh mengimpor atau tidak sih Bang? Belum ada kebutuhan impor. Udah 3 tahun kok tidak impor. Tetapi memang problemnya itu kan banyak sekali mafia impor beras gitu ya. Jangan sampai kebijakan pemerintah itu didikte oleh para mafia ini. Karena itu Presiden memastikan bahwa sampai Juni itu tidak akan ada impor. Yang didorong oleh Presiden sekarang itu Kementerian Pertanian dan Bulog itu melakukan penyerapan gabah di saat panen raya ini. Jangan sampai rakyat itu dirugikan 2 kali ya. Dirugikan ketika wacana
baru diwacanakan sudah anjlok harga, Ya. apalagi kalau benar-benar terjadi impornya. Gitu. Belum lagi kemudian tidak terserap dengan baik begitu ya harga gabahnya ya. Ya karena itu harus diserap gitu ya. Baik, tema kita Bagadensius, perlu ketegasan larangan mudik. Ini bentuk ketegasan yang dimaksud itu seperti apa Bang? Setelah kemudian kemarin pemerintah akhirnya dengan tegas begitu ya mengatakan bahwa mudik itu dilarang. Bagaimana? Ya, memang dengan tegas mengatakan mudik dilarang. Ketika mudik, ketika dikatakan bahwa pemerintah tidak melarang mudik, dengan tegas juga dikatakan di Komisi 5 DPR. Karena itu harus ada kepastian, itu yang paling penting, kepastian. Apakah pengumuman kemarin itu sebuah kepastian? Ini yang kita tunggu. Tunggunya di mana? Iya. Pada peraturan detailnya. Kemarin itu kan baru diumumkan, belum ada aturan detailnya. Belum keluar Bang ya? Ya. Oke. Jangan sampai aturan yang dikeluarkan itu justru menyiasati terjadinya mudik diam-diam atau transaksi mudik gitu. Ini yang perlu dicegah gitu. Iya, tapi apa yang akhirnya membuat pemerintah melarang mudik Bang? Setelah kemudian pada tanggal 16 Maret di depan Komisi 5 waktu itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan tidak akan melarang masyarakat untuk melakukan mudik. Bagaimana Bang? Ya tetap pemerintah itu berpijak pada filosofi yang benar ya, bahwa keselamatan rakyat itu di atas segala-galanya. Ketika penyebaran COVID-19 itu belum bisa dicegah dan angkanya itu masih tetap tinggi, memang pilihan rasional itu memang harus melarang mudik. Di forum ini juga kita mengatakan itu 10 hari yang lalu ketika Menteri Perhubungan berbicara di Komisi 5 DPR terkait dengan tidak bolehnya mudik itu. Nah, yang ingin kita katakan, pemerintah baiknya satu suara menyuarakan ini, tapi yang paling penting itu aturan turunannya. Siapa yang mengeluarkan aturan turunan itu? Ya Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan harus segera mengatur bagaimana mekanisme pengaturan angkutan darat, laut, udara pada saat mudik. Jangan sampai di saat yang dilarang itu kan tanggal 6 mulainya sampai tanggal 17 itu. Jangan sampai sebelum tanggal 6 tuh orang sudah berbondong-bondong mau pulang kampung. Karena itu antisipasi sejak awal. Karena tujuannya itu kan mencegah penularan COVID-19. Itu tujuan utamanya. Oke, baik. Bang Odes, kita akan ikuti dulu informasi berikut ini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia, perlu ketegasan larangan mudik. Perlu ketegasan larangan mudik. Pemerintah melarang masyarakat untuk mudik lebaran mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Larangan itu guna mencegah peningkatan kasus COVID-19 yang selalu terjadi setelah libur panjang. Larangan mudik itu diumumkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi di Jakarta kemarin. Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta, ataupun pekerja mandiri, dan juga seluruh masyarakat, katanya. Sikap tegas pemerintah itu memberikan sebuah kepastian sehingga patut diapresiasi. Memberikan kepastian karena sebelumnya dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR pada 16 Maret, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya tidak akan melarang masyarakat untuk mudik tahun ini. Ketegasan sikap pemerintah patut diapresiasi karena menempatkan keselamatan nyawa rakyat sebagai hukum tertinggi. Keputusan itu diantaranya didasari kontribusi kebijakan libur panjang pada angka penularan dan kematian masyarakat serta tenaga kesehatan akibat COVID-19 yang relatif tinggi. Sejauh ini, program penanganan COVID yang dilakukan pemerintah sudah berada di jalur yang benar. Kendati demikian, angka penularannya masih relatif tinggi. Berdasarkan data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 hingga Kamis 25 Maret lalu, pukul 12 waktu Indonesia Barat,
ada penambahan 6.107 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan total kasus COVID-19 di Indonesia saat ini mencapai 1.482.559 orang, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Selain itu, positivity rate di Indonesia sebesar 11,49%. Padahal, WHO mensyaratkan untuk dapat dikatakan terkendali, positivity rate-nya harus di bawah 5%. Jika melihat data itu, kebijakan yang diambil pemerintah melarang mudik sangatlah tepat. Asalkan penerapannya di lapangan betul-betul tegas dan maksimal. Misalnya, jangan ada perusahaan, apalagi milik pemerintah, yang menyediakan fasilitas angkutan mudik lebaran. Harus ada sanksi bagi mereka yang melanggar. Kebijakan ini juga mesti diikuti kementerian terkait, terutama Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan harus segera mengeluarkan aturan turunan dari kebijakan larangan mudik ini. Misalnya, kapan mesti menyetop operasional untuk seluruh moda transportasi penumpang, mulai dari bus antar kota, antar provinsi, kereta api jarak jauh, kapal laut, hingga pesawat terbang. Semua ini mesti jelas, jangan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Ketegasan merupakan kunci efektivitas upaya menanggulangi wabah COVID-19. Ketegasan juga tercermin dalam redaksional peraturan. Jangan sampai terdapat celah-celah kelonggaran yang bisa dimanfaatkan hingga kontraproduktif terhadap tujuan aturan itu sendiri. Hal terpenting lainnya, masyarakat juga harus benar-benar memahami tujuan dari kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam upaya mengendalikan penyebaran virus corona. Perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan warga negara merupakan mandat konstitusi yang tidak bisa ditawar. Kebijakan peniadaan mudik lebaran ini didasarkan pertimbangan substansial seperti itu. Kebijakan larangan mudik perlu dukungan semua pihak untuk menjelaskan hal ini, baik itu oleh Satgas Penanganan COVID-19, Kementerian Kesehatan, maupun tokoh atau pemuka agama. Mudik sejatinya adalah tradisi, artinya tidak dilakukan pun tidak apa-apa. Apalagi kini ada bantuan teknologi yang memungkinkan manusia berkomunikasi secara virtual. Pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendiri, perlu dibantu oleh pemerintah daerah. Pemda jangan sekadar mengeluarkan imbauan, tapi harus dapat mengefektifkan pengawasan kepada pemudik yang nekat untuk mengisolasi diri sedikitnya selama 14 hari. Pemerintah daerah juga didorong menyelenggarakan tes cepat kepada para pendatang. Penyebaran virus corona baru ke kota-kota lain dan desa-desa harus diperlambat jika tidak dapat dihentikan sama sekali. Dalam konteks inilah, larangan mudik harus diimplementasikan dengan segala kebijakan pendukung yang diperlukan. Sampaikan pendapat Anda bisa kontak kami di nomor telepon 021 583 9900. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Kembali kita berdiskusi dengan Bang Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, kalau kita cermati sebetulnya larangan atau imbauan terhadap warga yang mau bepergian itu bukan kali ini terjadi, sudah sejak tahun lalu ya Bang ya? Ya, udah 2 lebaran ya. Sudah 2 lebaran ya, begitu. Lebaran, bahkan setiap kali ada libur panjang, biasanya pemerintah akan mengimbau untuk tidak bepergian begitu. Tapi nyatanya lonjakan kasus COVID-19 itu tetap terjadi Bang. Yap. Nah itu apa Bang sebetulnya yang membuat larangan ataupun imbauan itu seakan-akan Bang tidak efektif sebetulnya untuk meredam lonjakan kasus COVID-19 Bang? Ya kalau kesalahan di 2020 itu pada mulanya pemerintah itu mengimbau. Setelah diprotes masyarakat baru ada larangan. Larangan itu saat-saat terakhir jelang jelang lebaran itu sendiri, jelang Idul Fitri. Kalau kali ini bedanya 10 hari sebelum dilarang secara resmi, pemerintah mengizinkan antara lain oleh Menteri Perhubungan di Komisi 5 DPR. Kemarin pemerintah tegas mengatakan, tegas saja tidak cukup.
bagaimana aturannya, bagaimana bunyi aturan yang melarang mudik itu yang paling penting. Karena mudik yang dilarang itu kan tanggal 6 sampai tanggal 17. Tanggal 12 Mei, pemerintah sudah menetapkan sebagai hari libur. Ya. Hari raya itu ditetapkan tanggal 13 dan 14. 12 Mei itu hari Rabu, hari raya itu Kamis, Jumat, Sabtu itu tanggal 16 itu berarti Sabtu itu tanggal 16, Minggu itu libur, baru 17 itu hari Senin, itu yang dilarang. Ada waktu yang panjang, libur yang panjang, dari tanggal 12 di Rabu, bahkan orang mulai libur mungkin dari tanggal 11 kan, di hari Selasa, sampai ke hari Senin itu panjang sekali. Karena itu kemungkinan orang untuk memanfaatkan dari tanggal 12 sampai 17 itu untuk bepergian itu tetap terbuka lebar. Karena itu yang perlu dipikirkan oleh pemerintah sekarang, ketika mudik dalam pengertian orang berbondong-bondong pulang kampung itu dilarang, mudik lokal juga mestinya diperhatikan. Jangan sampai orang tidak mudik tetapi di kota asal di Jakarta atau daerah sekitar di kota-kota besar justru mobilitas semakin tinggi lagi. Berkerumun lagi begitu. Karena hari libur panjang itu tadi kan. Nah, kita tunggu seperti apa teks dari aturan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Sekarang ini kan kita belum bisa menganalisa apa-apa, karena pemerintah belum mengeluarkan aturannya. Bagaimana mengatur misalnya angkutan darat, angkutan laut, angkutan udara. Tapi di samping itu, yang perlu dipikirkan oleh pemerintah, tadi saya katakan sudah 2 lebaran ya, sudah 2 mudik, pengusaha angkutan ini rugi. Apakah pemerintah sudah berpikir untuk memberikan subsidi, misalnya subsidi pajak misalnya, kepada perusahaan-perusahaan angkutan yang tidak beroperasi atau yang tidak menikmati seperti biasanya di hari pada saat mudik itu diizinkan. Atau jangan-jangan misalnya bagaimana men-change usaha mudik ini menjadi usaha logistik atau kargo pada saat dilarangnya mereka menggunakan jasa mudik tadi itu. Ini kreativitas seperti inilah yang mestinya dituangkan di dalam peraturan pemerintah yang mengatur larangan mudik ini. Kalau itu sekarang ini kan baru lisan larangan. Baru lisan ya Bang. Tapi kalau itu tidak diberikan Bang, insentif terhadap angkutan-angkutan tersebut, tidakkah itu akan nantinya membuat angkutan ini dalam tanda kutip ya, mau nggak mau mereka akan tetap menarik penumpang begitu, akan mencari cara untuk melakukan aktivitas bepergian atau mudik begitu Bang? Ya itulah banyaknya cerita-cerita miris dan negatif pada 2020 kan. Bagaimana orang menaikkan motor, mobil itu, mobil pura-pura diderek supaya bisa melewati pemeriksaan. Atau barangkali pemerintah daerah sudah mulai memikirkan batas-batas daerah itu perlu disekat. Sehingga setiap orang yang memasuki daerah itu di tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei itu dilakukan tes dulu, tes antigen atau tes apapun di tempat. Atau kalau masih ditemukan orang yang memaksa diri untuk mudik, harus isolasi mandiri begitu tiba di daerahnya. Jadi kreativitas kebijakan itu sangat dibutuhkan. Tujuannya ya satu, bagaimana mencegah penyebaran COVID-19. Atau dengan kata lain perlu juga gerakan moral ya, misalnya para tokoh agama. Kalau Anda sayang kepada keluarga Anda di kampung, jangan pulang kampung dah. Lebih bagus silaturahimnya itu virtual aja. Sekarang ini kan maju ya, sudah ada kemajuan. Bila perlu pemerintah subsidi pulsa lah. Kalau perlu Bang ya untuk subsidi pulsa. Untuk apa? Karena kebijakan-kebijakan yang kreatif itu sangat dibutuhkan di saat larangan. Larangan itu nggak bagus kok, adanya larangan. Tetapi itu pilihan yang pilihan dari yang terburuk yang melarang gitu. Tetapi pemerintah perlu ada kreativitas bagaimana membuat orang tetap senang berada di tempatnya sekarang ini supaya tidak mudik gitu. Tapi kira-kira respon dari masyarakat seperti apa Bang ya? Karena kan kalau kita cermati Lebaran tahun lalu mungkin mereka sudah tidak pulang. Lebaran tahun ini juga dilarang. Tapi kalau kita lihat juga realitasnya di masyarakat itu protokol kesehatan 5M-nya seakan-akan terkesan kendor begitu Bang. Nah ini saya mengkhawatirkan bahwa masyarakat
akan menganggap bahwa peraturan ini akan mudah untuk dicari celahnya begitu, sehingga mereka akan tetap melakukan aktivitas mudik. Bagaimana, Bang? Ya, karena itu kan pemerintah mestinya sudah bersiap-siap ya. Jangan lupa, Kevin, yang dilarang itu tanggal 6 sampai 17. Bagaimana orang kalau mudik sebelum itu? Kita tahu misalnya di tahun lalu, orang mudik sebelum waktunya itu pada umumnya adalah pekerja lepas di Jakarta. Ya, para pekerja harian itu ketika menjelang mudik, mereka pasti berangkat lebih dulu ke kampungnya karena tidak ada lagi pekerjaan yang dilakukan di Jakarta. Apakah itu terjadi juga pada tahun ini? Atau jangan-jangan orang berbondong-bondongnya itu setelah tanggal 17 Mei karena sudah tidak dilarang. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu diatur. Atau antara tanggal 6 sampai 17 Mei orang mencari jalan tikus, tidak lagi melewati tol atau apa yang dijaga ketat. Terpaksa orang mencari jalan-jalan di luar itu. Nah, hal-hal seperti ini perlu dirangsang cara berpikir masyarakat. Bahwa tujuan utama pelarangan ini adalah untuk keselamatan. Jangan membawa pulang penyakit. Untuk apa membawa pulang maut? Kalau di tempat asal, di kota asal sekarang ini masih bisa masih bisa mencegah supaya sanak saudara di kampung itu tidak ikut-ikutan kena COVID-19. Baik, Bang Gaudin, kita mencintai saudara di kampung itu caranya mengendalikan diri untuk tidak mudik. Baik, Bang Gaudin, kita jeda dulu. Bang Gaudin, kita akan lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa, kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini, pemirsa. Yang pertama ada Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bung Kevin dan Bung Goldensius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Ya, pertama yang ingin saya sampaikan adalah dalam hal ini pemerintah sudah melakukan hal yang benar. Adapun kalau aturan yang ditetapkan itu dilanggar, nah memang tidak semua orang patuh kan. Malah ada yang mengatakan ada aturan ya untuk dilanggar gitu. Tapi pemerintah benar-benar sudah melakukan sesuatu yang semestinya. Nah, mengenai ketegasan ini akan terjadi kalau aturan-aturannya jelas. Ketegasan ini tidak hanya berlaku untuk pemerintah. Ya, pemerintah bisa bertindak kalau aturannya jelas. Masyarakat juga bisa menuruti aturan kalau aturannya jelas. Jadi sama-sama tegas ya. Nah, kemudian untuk biasanya kita perhatikan apa sih yang membuat mereka mudik kan tadi dikatakan kalau silaturahim secara virtual. Lalu yang di desa ini biasanya sudah menanti-nanti katakanlah semacam THR. Nah, itu apakah pemerintah bisa memberikan semacam bantuan sosial itu supaya geliat ekonomi di desa ini tetap terjaga dan merasa diperhatikan begitu. Kemudian kan kemarin juga waktu vaksinasi itu juga menyangkut ekonomi kan, setelah digratiskan oleh pemerintah, wah masyarakat antusias untuk vaksin. Begitupun mungkin ini juga untuk tadi fasilitas mudik gratis. Nah, digantikan aja untuk memberi THR kepada mereka. Begitu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada Pak Iwan dari Jember, Jawa Timur. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Kevin. Selamat pagi, Bang Gaudien. Ya, silakan Pak Iwan. Bahwa negara itu punya kewajiban mengakui, menjamin, melindungi terhadap warga negaranya atau rakyat. Nah, tetapi negara juga punya hak untuk
monopoli, independen dan memaksa, karena negara itu wujud dari kemanusiaan dan sekaligus hukum. Oleh sebab itu, soal mudik ini berkaitan dengan persoalan kebudayaan dan persoalan agama, sangat peka. Tetapi yang jadi masalah, situasinya kan gawat darurat ini urusannya dengan COVID-19. Oleh sebab itu, negara ini menjamin, melindungi, mengakui hak warga negara. Cuman saja harus ada pembatasan. Karena puasa Ramadan ini, kan setelah puasa, lalu Hari Raya Idul Fitri, itu training, upgrading, refreshing, dan maintaining terhadap umat Islam. Jadi menahan, menekan, mengendalikan diri, ngerem, bahkan berhenti, itu kalau karena Allah itu sabar. Nah, untuk itulah latihan sabar inilah, karena negara ini menjamin bagaimana melindungi warga negaranya dari sudut kesehatan dan dari sudut keselamatan. Nah, inilah perlunya adanya kerjasama yang bagus antara pusat dan daerah. Ini diatur sedemikian rupa. Tapi jangan sampai ada tindakan yang kaitannya dengan pidana karena kaitannya dengan masalah pelarangan. Nah, ini masalah kesehatan. Nah, inilah yang perlu kebijaksanaan untuk pembatasan dan pemberian pengawalan, pemandu dan memberikan dasar arah kepada masyarakat. Yang kita harapkan masyarakat itu sabar, tidak harus mereka ini mudik, tidak harus. Itulah sebabnya negara sabar memberikan, negara juga sabar. Saya kira itu yang penting. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan dari Jember. Di belakang ada Pak Vence dari Manado. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Egan, selamat pagi Pak Goldensius. Selamat pagi. Tujuan pemerintah mengeluarkan aturan pelarangan mudik itu semata-mata bahwa untuk menekan penyebaran dan penularan COVID, karena walaupun sebagian masyarakat sekarang sudah divaksin, tetapi kan vaksin bukan sebuah jaminan. Nah, oleh karena itu dalam konteks walaupun ini adalah acara keagamaan dan sudah menjadi tradisi dan budaya bangsa kita. Nah, aturan pelarangan ini saya sangat dukung. Karena apa? Masyarakat itu harus diinsafkan, disadarkan bahwa COVID ini masih sangat berbahaya. Nah, tetapi begini, karena ini kita berbicara, Bung Egan, berbicara tentang peraturan, ini harus tegas dan sinkron. Karena begini, sebuah payung hukum atau aturan kalau tidak diseriusi dan dilakukan dengan tidak tegas, ya itu nggak ada gunanya. Nah, oleh karena itu barangkali begini, aturan pemerintah pusat harus sinkron juga dengan peraturan yang ada di daerah. Jangan Jakarta melarang, tetapi di daerah lain seperti dikatakan Pak Iwan tadi, ya ini kan budaya. Malah masyarakat yang di daerah sangat mengharapkan saudara-saudaranya yang dari ibu kota kembali ke daerah. Mereka tanpa memikirkan dampak negatif daripada COVID itu sendiri kan. Nah, di daerah juga harus. Berarti kalau orang daerah itu dia mau mudik ke daerah lain, itu juga harus dilarang. Nah, karena ini adalah sudah sebuah peraturan. Jangan yang lain tegas, yang lain longgar. Nah, ini yang jadi persoalan kan. Nah, saya kira itu saja. Mengingatkan Pak Goldensius. Selamat pagi Metro TV. Ya, terima kasih Pak Vence. Di belakang ada Pak Edward dari Curug Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Kevin, selamat pagi Bung Garden. Ya. Kita ambil patokan dengan keputusan WHO bahwa minimal 55% itu baru dianggap terkendali. Kita masih di atas 11%. Itu yang pertama. Semua yang dilakukan pemerintah selama ini itu usaha maksimal. Tapi ya itu tadi, kesadaran masyarakat yang diperlukan. Karena masyarakat harus sadar betul bahwa COVID-19 ini nyata ada dan korbannya sudah banyak. Maupun korban nyawa maupun korban secara finansial. Pemerintah sudah menggelontorkan dana. Bayangkan banyak program-program pembangunan yang harus ditunda cuma untuk menanggulangi COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua begini. Karena ini adalah aturan dari pusat sudah tegas, harus sinkron sampai ke pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi. Itu harus melaksanakan ini dengan konsisten. Tetapi sebelum itu hendaknya seluruh masyarakat, mulai tokoh-tokoh masyarakat, mulai dari desa, setiap ada acara di masjid ceramah, jelaskan bahwa tidak perlu mereka mudik. Karena ini akan menjadi kurir bagi mereka membawa bencana bagi daerah itu sendiri. Dan selanjutnya, tadi kan sudah ada yang bilang,
pemerintah sudah memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat di desa. Memang kalau ada yang mudik, itu geliat ekonomi akan semakin baik. Tetapi sudah ada bantuan-bantuan, ada macam-macam bantuan yang diberikan, bentuk-bentuk bansos ke daerah-daerah. Nah, terakhir, kalau ada perusahaan yang ingin memudikkan dengan mobil gratis, coba dananya itu diberikan kepada itu sebagai THR agar mereka kirimkan ke kampungnya sebagai ucapan THR. Jalilan silaturahmina dengan virtual, saling bisa memaafkan. Teknologi sudah memungkinkan untuk itu. Kita harapkan seluruh rakyat mendukung. Jangan sampai kita terpuruk terlalu jauh untuk bangkitnya terlalu sulit. Dukunglah usaha pemerintah. Mulai dari tingkat perangkat desa, perangkat agama di desa. Mungkin itu yang perlu dilakukan. Pak Edward dari Curug Bengkulu, dan juga terima kasih kepada penelpon-penelpon sebelumnya. Kita bahas sedikit, Bang Audiensius, mungkin kita bahas mulai dari kesadaran masyarakat ya Bang ya. Jangan-jangan masyarakat sampai saat ini sudah menganggap COVID-19 itu bukan sesuatu yang perlu ditakutkan. Apalagi ada vaksinasi yang sudah berjalan hingga sampai saat ini. Sehingga kemudian untuk menyadarkan kembali masyarakat bahwa COVID-19 itu memang ancaman itu ada, dan kekhawatiran bahwa meskipun mereka dilarang akan tetap melakukan aktivitas mudik, itu juga menjadi salah satu persoalan, Bang. Bagaimana, Bang Audiensius? Masyarakat sih sudah dalam berbagai survei itu ditemukan fakta bahwa masyarakat itu sudah percaya ada COVID-19 yang merenggut nyawa. Dan sejumlah survei mayoritas masyarakat itu justru percaya dengan program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Itu modal sosial yang harus terus-menerus dirawat oleh pemerintah. Kelas itu memang harus diraih dan harus direbut di dalam menangani COVID-19. Nah, di masa-masa libur panjang, fakta menunjukkan bahwa ketika itu dibiarkan, selalu angka kematian, angka penularan itu naik sangat signifikan. Nah, apakah pertanyaannya kan, apakah mau dibiarkan kondisi seperti itu terus-menerus? Atau dengan kata lain, apakah kita selalu mulai dari nol setelah libur panjang untuk menangani COVID-19? Tentu saja tidak. Karena filosofinya tadi, keselamatan rakyat di atas segala-galanya. Karena itu pemerintah harus mengambil keputusan yang tegas untuk melarang mudik. Larang saja tidak cukup. Harus dibuatkan peraturannya, peraturan mudiknya. Itu yang ditunggu-tunggu sekarang ini. Seperti apa sih gerangan mengatur mudik itu? Jangan-jangan ketika dilarang, tiba-tiba pemerintah mengizinkan instansi, institusi menyelenggarakan jalan barang-barang gitu kan. Untuk menghindari kata mudik, jalan barang-barang ke kampung. Hal-hal seperti itu yang harus dihindari. Atau misalnya pada saat tanggal 6 sampai 17 Mei itu di masa larangan mudik tiba-tiba diskon jor-joran dari maskapai penerbangan misalnya. Itu misalnya. Nah, hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi. Juga harus dihindari atau diantisipasi saat-saat sebelum tanggal 6 dan setelah tanggal 17, jangan sampai ledakan mudik itu terjadi pada hari-hari seperti itu. Baik, Bang Oni, kita jeda kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai yang satu ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia, Bang Audiensius. Sekarang kalau kita berbicara mengenai sinkronitas peraturan di pusat dan juga daerah, Bang. Bagaimana kemudian peraturan larangan mudik ini tidak hanya kemudian ketat di pusat, tapi kemudian pemerintah daerah juga membuat peraturan yang paling tidak sejalan dengan larangan mudik ini. Bagaimana, Bang Audiensius? Ya, supaya pemerintah daerah bisa membuat peraturan yang sejalan kan mestinya terbit dulu yang di pusatnya. Yang ada kemarin itu baru larangan, baru penyampaian secara lisan, tertulisnya belum ada. Nah, berdasarkan yang tertulis itulah baru ke daerah itu mengadopsi seperti apa yang bisa diterapkan di daerah. Misalnya begini, kalau dari pusat melarang seluruh angkutan itu membawa penumpang melebihi, membatasi jumlah mobilitas, tentu di daerah juga bisa mengikuti itu. Nah, daerah juga mempersiapkan misalnya di ruang-ruangan publik, kalau misalnya ada
angkutan yang datang dari Jakarta, katakanlah dari Jakarta ke Jawa Tengah, ke salah satu terminal di Jawa Tengah, tiba-tiba meledak jumlah orangnya, pemerintah Jawa Tengah sudah harus antisipasi untuk melakukan pelacakan di sana. Jadi 3T itu harus berfungsi pada saat itu. Nah, sinkronisasi kebijakan Jakarta maupun daerah hanya bisa terjadi kalau aturannya sudah ada. Ini aturannya belum ada. Gitu. Kapan kemudian kita bisa berharap bahwa aturan ini keluar, Bang? Ya jangan berlama-lama lah, jangan sampai seperti 10 hari lalu Menteri Perhubungan masih mengizinkan mudik, tiba-tiba kemarin itu melarang mudik. Jangan-jangan besok juga diizinkan lagi. Nah, izin atau tidak izinnya tentu harus ada peraturan. Siapa yang mengeluarkan aturan? Bagusnya sih misalnya peraturan presiden. Kalau peraturan presiden terlalu tinggi ya peraturan menteri. Menteri mana? Ya Menteri Perhubungan yang mengatur mobilitas, memungkinkan orang melakukan mobilisasi tinggi itu ya di Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri yang terkait dengan pemerintahan daerahnya. Tapi cukup kuat, Bang, paling tidak untuk membuat pemerintah daerah juga paling tidak sinkron begitu dengan aturan-aturan itu nanti dikeluarkan. Sinkronisasi itu tidak hanya pada kebijakan tertulis, tetapi yang paling penting itu koordinasi, kolaborasi antara Jakarta dan daerah. Jangan sampai pernyataan daerah berbeda dengan pernyataan Jakarta. Yang paling sering kan di Jakarta berapi-api, di daerah dilonggarkan. Ini yang tidak boleh terjadi. Nah, daerah baru bisa mematuhi kalau Jakartanya tegas. Satu suara, jangan sampai menteri yang satu berbicara lain, menteri yang lain berbicara lain. Kalau sudah satu suara bahwa pemerintah melarang seluruh masyarakat, itu artinya jangan lagi dibuat kelonggaran seakan-akan kalau PNS itu pada tanggal 6 sampai 17 itu masih boleh keluar daerah kalau mendapat surat tugas dari atasannya. Nanti rame-rame orang meminta surat tugas atasan hanya untuk mengibuli supaya bisa mudik gitu. Tapi kalau kita bicara keadaan sekarang kan daerah juga membutuhkan aktivitas mudik ini untuk bisa berkontribusi positif terhadap kegiatan ekonomi, Bang. Kegiatan ekonomi itu tidak harus selalu dengan mudik. Karena tadi di awal saya bilang inovasi dan kreativitas. Misalnya ketika Anda harus ada kampanye misalnya, kalau ada sayang sanak saudara di kampung tidak perlu pulang ke kampung, kirim aja uangnya. Gitu kan? Dengan uang itu ekonomi di daerah itu digerakkan, bergerak di daerah itu. Tidak perlu orangnya datang ke daerah. Tidak perlu orangnya datang. Dan juga yang perlu diperhatikan, ketika semua orang mematuhi mudik, tidak pulang kampung, jangan sampai mobilitas di dalam perkotaan itu menjadi tinggi. Itu yang juga yang harus dicegah. Karena itu, mengapa sih tidak, sekarang ini kan sudah ada pembatasan pergerakan masyarakat pada skala mikro. Mestinya di Jakarta atau kota-kota besar lainnya segera dikeluarkan aturan yang pemberlakuannya itu pada tingkat RT RW. Ini yang belum ada peraturan-peraturan seperti itu. Katakanlah orang kalau pada saat hari tanggal 6 sampai 17 itu juga tidak boleh keluar dari rumah. Kalau keluar dari rumah ya membawa tes antigen misalnya. Atau jangan-jangan di Jakarta dilarang orang dilarang mudik. Tetapi ke puncak masih dibolehkan. Nah hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi. Tapi sulit tidak sih, Bang, untuk membatasi mobilitas pada saat hari libur panjang begitu? Tidak sulit, Kevin. Jakarta itu hanya tiga ke tempat keluar dari Jakarta. Lewat darat ya. Yang pertama itu Cikampek, yang kedua itu ke arah Bogor, yang ketiga itu ke arah Merak. Kalau di tiga daerah itu disekat dengan pengetatan pemeriksaan, orang nggak berani kok pergi ke puncak. Orang nggak berani melintasi Merak gitu. Nah, yang paling penting itu ada ketegasan untuk itu. Jangan main mata di lapangan gitu kan. Itu yang biasanya terjadi. Yang terjadi kalau kita melihat pengalaman tahun lalu misalnya, orang tuh berangkat selalu pada jam subuh ya. Pada saat petugasnya ngantuk gitu. Atau kalau tidak ada transaksi di jalan gitu. Ini yang tidak boleh terjadi. Baik. Semoga itu tidak terjadi. Terima kasih Bang Gaudentius telah bergabung bersama kami di pagi hari ini di Editorial Media. Selamat pagi, Bang Gaudentius.
Pemirsa, pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendiri, perlu dibantu oleh pemerintah daerah. Pemda jangan sekedar mengeluarkan imbauan, tetapi harus dapat mengefektifkan pengawasan kepada pemudik yang nekat untuk mengisolasi diri sedikitnya selama 14 hari. Pemerintah daerah juga didorong untuk menyelenggarakan tes cepat kepada para pendatang. Penyebaran virus corona baru ke kota-kota lain dan desa-desa harus diperlambat jika tidak dapat dihentikan sama sekali. Dalam konteks inilah larangan mudik harus diimplementasikan dengan segala kebijakan pendukung yang diperlukan. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV